Pada materi ini kita akan membahas tentang prosedur. Apa itu prosedur? Prosedur ini merupakan sebuah blok kode program di mana di dalamnya berisi instruksi-instruksi kode. Nah, prosedur ini memiliki nama dan harus berada dalam sebuah kelas. Sebuah kelas itu dapat memiliki lebih dari satu prosedur, dan jikalau kita membuat beberapa prosedur, tiap prosedur itu harus memiliki nama yang unik seperti variabel. Jadi tidak boleh ada nama prosedur yang sama. Jikalau kita membuat 5 prosedur, prosedur pertama itu prosedur A, dan prosedur kedua tidak boleh prosedur A lagi. Misal harus prosedur B, prosedur C, dan sebagainya. Untuk membuat prosedur itu caranya mudah. Misal di sini kita mempunyai kelas dengan nama kelas. Ini blok kode kelasnya. Di dalamnya kita tinggal menambahkan sebuah perintah void diikuti dengan nama prosedurnya apa, diikuti dengan kurung buka kurung tutup, dan diikuti dengan blok prosedur. Nah, isi prosedurnya itu berada dalam blok prosedur ini. Nah, lantas bagaimana cara mengakses prosedur ini? Untuk mengaksesnya kita bisa menggunakan objek. Jadi misal nama kelas, objeknya apa, sama dengan new nama kelas. Setelah itu kita bisa menggunakan objek sama dengan menggunakan variabel, yaitu menggunakan titik, objek, titik, diikuti nama prosedur, bedanya diakhiri dengan kurung buka, kurung tutup. Jadi kalau prosedur harus menggunakan kurung buka, kurung tutup. Kalau atribut tidak perlu menggunakan kurung buka, kurung tutup. Untuk lebih jelas kita langsung praktekkan di NetBeans. Misal sekarang kita buat sebuah project baru. Misal pilih Java Application, next. Di sini misal belajar prosedur, finish. Sekarang misal kita akan membuat sebuah kelas. Kelasnya sama seperti tadi, misal di sini kita pilih Java class, next. Misal kelas manusia, finish. Dimana di kelas manusia itu kita tambahkan nama, jenis kelamin, dan juga misalnya alamat dan sebagainya, terserah Anda. Misal 3 saja. Setelah itu simpan. Kita buat file Java main class baru. Di sini kita jangan dulu membuat sebuah prosedur. Misal contoh prosedur, finish. Nah, misal kita buat sebuah objek manusia baru. Misal di sini kita membuat objek Budi. Setelah itu kita rubah namanya menjadi Budi Nugraha. Setelah itu alamatnya, jenis kelamin dulu. Misal alamatnya kita ganti menjadi Cirebon. Setelah itu kita buat objek yang kedua. Misal objek ini. Kita rubah nama objek ini dengan nama Tini Sumarni misal. Jenis kelaminnya kita rubah. Alamatnya misal kita rubah. Nah, setelah itu misal kita akan menampilkan informasi ke output, informasi Budi dan juga informasi Tini. Kita bisa menggunakan sistem .out printline Budi nama. Misal di sini kita tambahkan di awalnya
nama, kita copy paste saja supaya cepat. Setelah itu jenis kelamin kita rubah alamat. Setelah itu kita tampilkan yang objek ini, kita copy saja, bisa menggunakan Ctrl C sama seperti di aplikasi-aplikasi yang lain. Ctrl V untuk mengpastenya. Misal sekarang Tini. Nah, di sini pertama kita membuat objek Budi, kita isi atribut-atributnya. Kita buat objek Tini, kita isi atribut-atributnya, dan sekarang di sini kita tampilkan data atribut-atribut Budi dan juga data atribut-atribut Tini. Kita simpan. Coba sekarang jalankan. Hasilnya bisa lihat seperti ini. Nah, bayangkan sekarang jikalau kita membuat objek Joko, objek Adit, objek Ruli dan sebagainya, lalu kita tampilkan lagi informasinya, maka kita sebenarnya mengulangi kode yang sama beberapa kali gitu. Hal ini akan memperlama proses kita membuat program. Nah, agar lebih singkat, kita bisa membuat sebuah prosedur untuk menampilkan data atribut ini. Caranya seperti tadi dijelaskan cara membuat atribut. Dalam kelas manusia ini kita bisa membuat sebuah prosedur, misal tampil informasi. Untuk membuat prosedur kita gunakan void depannya, setelah itu kurung buka kurung tutup, diikuti kurung kurawal buka kurung kurawal tutup, yaitu bloknya. Nah, di dalam blok ini, blok prosedur tampil informasi ini, kita tambahkan program menampilkan informasi. Misal di sini kita copy paste supaya cepat. Nah, bedanya di sini kita tidak menggunakan objek lagi. Jadi untuk mengakses atribut ini kita bisa langsung ketikkan nama atributnya. Jadi seperti ini langsung. Ini juga kita hapus. Ini kita hapus. Jadi alamat ini kita lihat ada tanda warna kuning, ini juga tanda warna kuning. Jadi artinya alamat ini mengacu ke atribut alamat, jenis kelamin juga mengacu ke jenis kelamin, dan nama mengacu ke atribut nama. Sekarang kita simpan. Nah, artinya prosedur ini akan menampilkan data nama, jenis kelamin, dan alamat. Sekarang di sini kita sudah tidak perlu lagi menggunakan ini, tidak juga menggunakan ini. Kita hanya tinggal panggil prosedur tampil informasi ini. Caranya Budi titik, di sini lihat ada tampil informasi, tinggal enter saja. Jadi cara mengaksesnya Budi titik tampil informasi, nama prosedurnya kurung buka kurung tutup, seperti itu. Juga Tini titik, kita pilih tampil informasi, hanya seperti ini saja. Coba kita simpan. Sekarang kita jalankan. Lihat, hasilnya sama dan kita tidak perlu membuat kode ini berulang-ulang. Jadi itu salah satu kegunaan kita membuat sebuah prosedur. Jadi prosedur itu semacam mini program yang akan mengeksekusi kode-kode yang kita perintahkan gitu.